Gelombang massa aksi yang menyuarakan protes hingga pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun masih terus berdatangan. Bahkan yang terakhir ini melibatkan tokoh agama. Sementara itu pemerintah, kepolisian dan juga MUI sudah bersuara. Mereka pun saat ini tengah bekerja untuk menyelesaikan polemik dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Akankah betul Pondok Pesantren Al Zaitun ini akan dibubarkan? Saksikan penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi Saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al Zaitun, kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan. Jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri Al Zaitun. Penjarakan si Panji Gumilang, betul? Woi Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di backingmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, itu saja saya bahkan, apalagi cuma kamu Panji. Ya bagaimana nggak sesat, bagaimana nggak haram. Satu, ikhtilat, bercampur laki perempuan. Dua, istahalu zina di kafaroh, menghalalkan zina cukup dengan bayar atau berapa juta. Tiga, takun khatiban jumatan an-nisa al-mar'at, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat. Senin malam 26 Juni 2023, Habib Bahar bin Smith menjadi tokoh agama yang memimpin masa aksi untuk bersuara penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga pemimpinnya Panji Gumilang. Di situ disebutkan juga bahwa Habib Bahar bin Smith ini menginginkan adanya penutupan dari Pondok Pesantren Al Zaitun hingga ia menyatakan menyanggupi untuk mengajak santri-santri tersebut pindah ke pondok pesantren miliknya jika Pondok Pesantren Al Zaitun ini ditiadakan ataupun juga ditutup begitu. Lantas seperti apa sebenarnya pemikiran dari Habib Bahar? Kita akan langsung tanyakan. Saya sekarang sudah berada di kediaman Habib Bahar. Kita akan langsung tanyakan pemirsa. Kemarin kita dengar sama-sama bahwa ada aksi yang terjadi di depan sekitar Patung Kuda ya Habib ya. Senin malam kita lihat juga video yang beredar, Habib sempat berorasi di sana berkaitan juga dengan penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ingin tahu desakan yang kemudian ini membuat Habib kemudian untuk bersuara malam itu apa Habib? Kami ini para mudir, para pemimpin pondok pesantren. Dua, kami memiliki murid. Tiga, kami sebagai dai. Empat, dan kami sebagai putra bangsa Indonesia. Kami tidak rela, kami tidak ridha dengan segala macam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Jadi karena ketidakrelaan dan ketidakridhaan itulah sehingga hati menggerakkan langkahan kaki kami untuk hadir pada acara kemarin, yakni dengan agenda bubarkan Al Zaitun secara permanen dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tawar-menawar, sebab ini masalah kesesatan dan yang disesatkan mending kalau sesatnya sendiri. Kalau sesatnya sendiri nggak ada masalah, mungkin dia sendiri yang sesat. Udah sesat dan menyesatkan. Ya. Dan yang disesatkan adalah anak-anak bangsa kita sendiri. Kita masih taat kepada hukum sehingga kita datang kemarin ke Kemenak, kemudian melanjutkan aksi ke Menko Polhukam untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi ini dan meminta satu hal tambahan. Karena kan Menko Polhukam 3 kan itu. Jadi sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada Mahfud MD. Seperti yang sudah Habib sampaikan iya, di orasi Iya, di orasi kan saya bilang. Saya berikan apresiasi kepada Mahfud MD, kepada Ridwan Kamil, Bareskrim Polri yang telah membentuk tim investigasi
dengan 3 itu kalau nggak salah. 1 sanksi pidana, 2 sanksi kurang. Ya ini tidak sesuai dengan harapan umat, harapan masyarakat, harapan rakyat. Sanksi administrasi dan juga sanksi pidana itu sendiri. Ya, kurang. Kurangnya Menurut apa? Habib yang kurang apa? Yang kurang adalah tutup permanen. Itu yang diminta Iya. dari Karena aksi kalau kemarin. ya itu, karena kalau sanksi administrasi kan hanya bayar denda saja. Bagaimana jika ada statement bahwa ini yang bermasalah sebenarnya pimpinannya saja, santri-santri ini nantinya akan tidak turut berdampak, mereka akan dirugikan dengan adanya penutupan itu. Ada satu kaidah. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Nah, pemimpin yakni pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya, seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau mau dibilang, oh itu kan panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja. Kemarin poinnya juga sempat ada menyinggung masalah backingan dari Panji Gumilang itu sendiri. Yang diketahui oleh Habib berkaitan dengan statement ini? Backingnya, saya nggak tahu siapa backingnya. Tapi yang jelas orang seperti dia ada backingnya lah. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa langsung ditangkap kok. Dia siapa? Walaupun saya bukan siapa-siapa. Kenapa nggak tangkap langsung? Udah jelas loh kesesatannya dia. Udah jelas dia ngomong. Dia yang ngomong bahwasanya Al-Quran itu ya bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Udah jelas menyimpang, sesat. Kenapa langsung tangkap? Siapa backingnya? Makanya saya bilang, Panji, saya nggak peduli. Siapapun kau punya backing, saya nggak peduli. Mau iblis kau punya backing, saya makan. Kalau seandainya apa yang sudah dikerjakan tim investigasi pemerintah saat ini tidak sesuai dengan keinginan, keinginan masyarakat umat Islam begitu ya, menutup pondok pesantren. Sebesar apapun pelindungnya, sebesar apapun dia, kita tidak akan pernah kalah. Selama kita bersama Allah dan yang kita suarakan adalah kebenaran. Terima kasih Habib atas waktu dan juga penjelasannya tadi. Habib Bahar bin Smith telah bergabung bersama kami. Kita ikuti fakta selanjutnya pemirsa. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target Nggak jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas.
proses yang sedang berjalan, penyidik saat ini sudah melaksanakan penyelidikan, sudah memeriksa beberapa saksi, baik itu saksi pelapor dan beberapa orang saksi. Juga penyidik sudah mengumpulkan keterangan-keterangan dari ahli, yaitu dari Kementerian Agama, dari MUI, yang nantinya digunakan, apakah itu nanti akan bisa digunakan untuk proses-proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini yang bersangkutan dipanggil dalam rangka klarifikasi atau dalam rangka penyelidikan kami terkait dengan kasus yang dilaporkan terkait penistaan agama. Di sebelah saya sudah ada Prof. Utang Raduwijaya yang merupakan Ketua MUI Bidang Pengkajian dan juga Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampaknya belakangan memang MUI dituntut publik untuk cepat menangani atau juga mengambil langkah berkaitan dengan kasus Al Zaitun dan juga Panji Gumilang, begitu ya Prof. Beberapa waktu yang lalu ini sudah ada pemanggilan, tapi Panji Gumilangnya sendiri belum berkenan untuk menjawab pertanyaan dari MUI. Sampai pada akhirnya muncul rencana untuk menerbitkan fatwa. Nah, fatwa ini pembahasannya sampai hari ini sudah sampai mana? Pimpinan menerima laporan dari tim yang diturunkan ke lapangan. Karena laporan itu sudah dianggap cukup memadai, maka kami memutuskan untuk data-data yang kami peroleh itu dikirimkan ke Komisi Fatwa. Kalau tidak salah sudah diberi waktu kurang lebih 4 hari itu ya Prof. Utang ya? Ya, sebenarnya kita bertoleransi untuk selalu mengharapkan kehadiran Panji Gumilang atau bisa bertemu langsung dengan Panji Gumilang. Tapi di media sosial maupun ketika tim bertemu di Bandung, kelihatannya sangat tidak memungkinkan untuk bisa memanggil untuk klarifikasi. Nah, karena tidak memungkinkan untuk bisa memanggil Panji Gumilang ke MUI, maka kemudian pimpinan memutuskan untuk menghentikan atau membatalkan memanggil, tapi kemudian memutuskan untuk mengeluarkan fatwa. Nah, kalau berbicara antara penyimpangan dan penyesatan itu maknanya hampir sama. Sebenarnya nggak boleh dibocorkan ya, nggak boleh, karena ini nanti jangan-jangan yang saya sebut itu tidak termasuk dalam fatwa. Saya buat catatan di sini, termasuk misalnya penodaan agama. Allah tidak berbahasa Arab dan tidak mengerti bahasa Indramayu. Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu dengan orang Indramayu. Nah, ini kan penodaan itu, pelecehan. Masa Allah dibangsakan seperti manusia? Nah, kemudian masjid itu yang bagus katanya, yang sebenarnya ya dipatikan. Ya, masjid itu hanya tempat orang berkeluh kesah dan untuk orang putus asa katanya gitu. Itu contoh-contoh, tapi ya belum tentu juga yang saya sebut itu ya. Ini sekedar contoh temuan dari tim pengkajian. Nanti ada juga tentang penyesatan gitu. Itu juga nanti poin-poinnya disampaikan juga ke Komisi Fatwa. Artinya Prof. Utang, penegasan saja ini nanti untuk fatwanya untuk pimpinan pondok pesantrennya saja, artinya Panji Gumilangnya saja. Untuk Al Zaitunnya? Perhatian MUI itu tertuju pada sosok Panji Gumilang. Kita menyelesaikan Panji Gumilang ini sampai dikeluarkan fatwa. Sedangkan persoalan lain, persoalan pesantrennya itu menjadi menurut kami kewenangannya Kementerian Agama. Kementerian Agama nanti yang akan menyelesaikan itu semua. Karena sejauh ini kan muncul kekhawatiran masyarakat Prof. Utang berkaitan dengan kalau Panji Gumilangnya saja yang kemudian ditindak, lantas bagaimana? Ada kemungkinan juga ajaran-ajaran yang kita ketahui beredar di masyarakat ini juga sudah mulai terbentuk begitu di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Komentar dari MUI sendiri? Biasanya kan kalau masuk ke pesantren atau ke lembaga pendidikan yang diteliti itu kurikulum. Nah, kurikulum menurut banyak pihak, tim kita juga sudah meneliti kurikulum yang dipakai ya jelas standar. Kalaupun misalnya nanti
ditemukan ada hal yang mencurigakan atau yang mengkhawatirkan, tentu nanti dilacak saja itu. Akankah kendala-kendala yang dialami pada tahun 2002, karena ini kan juga sempat menjadi pembahasan ya Pak Prof Utang, akan juga dijumpai di pembentukan atau penerbitan fatwa kali ini? MUI sekarang ini dan tim yang diturunkan oleh MUI ke lapangan itu khusus untuk meneliti masalah-masalah keagamaan. Terkait dengan persoalan NII KW 9, sebenarnya itu kan sudah menyangkut soal siasah. Kalau tim menemukan data-data terkait dengan NII atau dengan data-data lain, itu pun nanti akan dibawa. Kemudian jika memang menurut kami ada yang perlu direkomendasikan ke pihak-pihak tertentu, ya nanti direkomendasikan. Jika memang data itu masih seperti itu dan kemudian tim menemukan data lengkap, ya tentu akan disampaikan. Tapi sejauh ini memang untuk fokusnya sendiri masih terhadap video yang beredar, penyesatan dan juga apa yang dilontarkan Panji Gumilang belakangan ini, begitu ya? Iya, itu terkait dengan pemahaman keagamaan. Dan bukan hanya video yang kita olah itu, tapi juga kita menerima masukan dari banyak pihak. Hasil temuan MUI Ya, tadi ya? jadi kita undang juga beberapa narasumber ke MUI yang kebetulan memang mantan-mantan dari NII KW 9, mantan dari pejabat di Al-Zaitun, ya, mantan guru, mantan siswa, itu juga kita undang. Kita datangi, ya, tim itu yang mendatangi masyarakat, mewawancarai, dan kemudian kalau mereka ada dokumen, mereka juga menyerahkan dokumen kepada tim itu. Seberapa yakin kalau dari Prof Utang mewakili MUI juga, pemerintah dan juga Kemenak akan satu suara dengan MUI kali ini? Saya yakin sepenuhnya sekarang. Bermula dari semacam perintah dari Wakil Presiden, ya, kelihatannya memang satu suara agar ini segera diselesaikan, dan Panji Gumilang terutama yang menjadi tokoh sentral di Al-Zaitun supaya segera diselesaikan sehingga pesantren ini bisa berlanjut dengan baik, ya. Dan tentu tidak terjadi kegaduhan yang di luar dugaan, nanti misalnya ada kerusuhan antar kelompok yang pro dan yang kontra, ya, karena ancaman dari yang kontra itu sudah luar biasa, tapi juga melihat kondisi di dalam yang pro itu kan juga jumlahnya juga cukup mengkhawatirkan, sehingga kalau dua tim ini, kalau dua pihak ini bertemu, itu kan bahaya. Udah ada pembiaran di kayak tahun 2002 dulu kan Prof, karena kan seperti yang kita ketahui ini juga sudah pernah dibahas seperti yang tadi dibilang, tapi ada pihak-pihak tertentu. Kalau dulu ada pembiaran, bahkan ada yang membackup gitu, ya, dengan ancaman juga. Sekarang nggak mungkin dan nggak muncul lagi itu. Oke, tadi Prof Ya. Utang sempat menyebut ada yang membackup. Kalau dari Prof Utang sendiri melihatnya siapa, Prof? Oh, itu masa lalu itu. Saya kira publik sudah sangat tahu itu. Ya, jadi dengan tidak harus menyebut lagi nama itu, Tapi saya kira ada juga yang belum tahu, Prof. Iya. Siapa kira-kira, Prof? Di beberapa media itu sudah ada. Ada yang disebut dengan Pak Kumis gitu. Pak Kumis ini? Iya, jadi saya kira sudah sangat malum lah. Tapi saya pikir sekarang mungkin sudah berubah suasananya. Prof Utang, informasi terakhir memang sudah ada sinergitas dengan pihak kepolisian ya, karena ada pelaporan layangan untuk Panji Gumilang itu sendiri. Sejauh ini seperti apa, Prof? Kami dapat informasi memang sudah ada yang melaporkan, dan pihak kepolisian, pihak Bareskrim juga sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan sudah resmi meminta dari MUI untuk menjadi saksi ahli, ya, dalam proses. Ya, betul. Semoga prosesnya juga bisa secepatnya, karena masyarakat terus mendesak. Kita lihat juga belakangan ini setiap minggu bahkan ada aksi yang kemudian ini mendesak MUI mengeluarkan fatwa, mengambil Betul. langkah gitu ya, Prof ya. Iya. Terima kasih banyak Prof Utang atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Kita temukan fakta selanjutnya.